masih muda kok, ternaknya ternak kambing, itu jangan gengsi. Karena banyak orang-orang sukses yang dari kambing, cuman nggak kelihatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi dari Berkah Ternak Kediri yang alamatnya di Desa Adan-Adan, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri. Kami berternak khususnya untuk kambing perah yang jenisnya Sapera. Jenis Sapera pertama kuantitas susunya, yang kedua sudah lebih baik daripada kambing PE dari kuantitas susunya itu. Awal mulanya saya pengen kambing perah itu udah lama, Mas. Jadi udah STM itu udah pengen kambing perah, cuman nggak tahu ilmunya, itu nggak tahu ilmunya, belum tahu. Terus apa namanya, mau terjun itu nggak ada yang bimbing. Nah, akhirnya ditunda. Terus kemarin itu waktu main ke rumah teman saya di Pasuruan, ke Pak Mariono, anaknya itu saya lihat kambing perahnya kan banyak. Nah, dari situ keinginan menggebu-gebu muncul lagi. Akhirnya saya putuskan untuk kambing perah. Sebelumnya ternaknya domba penggemukan sama breeding. Dari segi bisnisnya, kalau Sapera itu, kalau kambing susu itu bisa jadi ATM berjalan, Mas. Jadi tiap hari itu uang bisa muter, karena kan susunya diperah setiap hari gitu. Selain dari susu, dari bibitannya nanti bisa juga jual pakan, juga bisa, kotorannya juga laku. Perputaran untuk domba menurut saya lebih lama. Kalau domba kan harus nunggu, kalau breeding, kalau fattening harus target gemuk. Kalau nggak gemuk kita rugi. Kalau breeding harus beranak, intinya kan gitu. Kalau nggak beranak berarti kita akan rugi waktu. Nah, kalau di Sapera sekali beranak itu kan bisa diperah sampai 1 tahun atau 88 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Itu kan udah setiap hari udah ada uang ya, setiap hari itu susu, dari susunya itu. Nanti kalau nggak mau 8 bulan, kalau misalnya mau difokuskan untuk memperbanyak dulu, ya setiap habis melahirkan langsung disapi anaknya, langsung dikoloni lagi. Itu nanti 1 tahun bisa 2 kali beranak. Pertama, kambing perah sekarang harganya mahal. Yang kedua, ilmunya untuk kambing perah itu yang paling rawan itu waktu setelah laktasi, setelah melahirkan, itu kan ada perlakuan khusus biar kambingnya itu nggak mastitis gitu. Pernah di awal saya pelihara 5 ekor. Yang pertama melahirkan di sini kena mastitis, mati gitu. Terus yang kedua, kambingnya bukan Sapera, jadi kok antara pakan sama hasil susu itu nggak seimbang, banyak pengeluarannya gitu. Saya mulai silaturahmi ke teman-teman peternak, nyari ilmu, timba ilmu, nyari bibitan, terus mengenali jenis-jenis kambing yang berpotensi mengeluarkan susu banyak. Nah, gitu. Pakan di sini cuma pakai ampas tahu, polar, jagung manis yang limbah dari pasar itu, sama gaplek. Nah, itu.
Pertama yang dikasihkan ampas tahu dulu, nanti ampas tahu habis dikasih ke dua itu dikasih jagung sama polar, sama itu gapleknya tadi. Kalau kambing sakit pernah, dulu kebanyakan makan gaplek, kambingnya kembung ya mati itu juga. Gitu. Dulu itu Mas, awalnya saya pakainya kan beli kayak apa ya, kangkung kering, terus apa namanya CGF, pakai CGF, polar sama gamblong. Tuh, ampas tahu juga. Gamblong ini saya beralih ke gaplek karena kalau gaplek itu kan lebih tahan lama, gamblongnya nggak tahan lama. Kalau ampas tahu masih tetap, cuman kalau kangkung itu kan hijauan saya beralih ke jagung manis giling itu tadi, yang limbah dari pasar itu tadi. Nah, itu kan untuk kebutuhan serat sudah mencukupi. Nah, dari situ semua saya bisa menurunkan harga pakannya. Dari dulu sekitar 8.000, sekarang jadi cuma 5.000 per ekor per hari. Untuk sekarang masih 10 sampai kalau yang besar 10 ekor. Kalau cempenya bisa kemarin 20 ekor. Yang diperah 6 ekor. 8 sampai 10 liter. Itu kan ada yang udah lama diperah, ada yang baru diperah, gitu kan saling menutupi. Jadi kalau udah lama diperah kan langsung dikawinkan. Jadi pas posisi bunting itu udah diperah. Nanti kalau buntingnya udah tua itu kan semakin menurun susunya. Sehari ya kalau penjualnya sekarang lagi musim susu Mas. Jadi berapapun habis untuk saat ini. Kapera itu silangan dari Sanen sama peranakan Etawa, PE atau Etawa itu. Nah, kan kalau yang Sanen full blood itu atau pure blood itu harganya kan jauh lebih mahal Mas. Dan ketersediaannya juga terbatas. Sedangkan kalau Sapera itu lebih mudah, lebih agak mudah daripada Sanennya untuk dicarinya itu loh Mas. Dan harganya juga relatif lebih murah. Sapera untuk saat ini ya sekitar 5-10 jutaan. Itu nanti tergantung kualitas genetiknya, bagus apa enggak. Saya untuk wilayah Karasidenan Kediri aja udah nggak bisa ngover saya. Jadi peluang untuk usaha ini sangat bagus ya? Masih bagus, masih luas. Untuk susu kambing itu masih luas. Karena susu itu kan hampir seperti makanan pokok ya. Kan banyak yang butuh susunya itu. Kayak susu sapi gitu sama. Kalau susu kambing itu kan lebih banyak untuk dipakai obat kayak asma, TBC kayak gitu. Kalau perbedaannya, kalau di Etawa saya pernah merah itu susunya lebih kental. Dan terus kalau Sapera itu lebih encer. Tapi kembali lagi ke manajemen pakan, itu juga bisa dikejar lah, antara agak encer atau kental itu kan bisa dikejar lewat pakan. Cuman kalau tinggi lemaknya itu memang tinggi Etawa. Cuma kalau jumlah produksinya Etawa bisa kalah. Karena kalau Sapera itu bisa 3 liter sampai 4 liter itu bisa per hari, per ekor. Nah, untuk susu sendiri itu kalau menurut saya pribadi itu lebih baik yang rendah lemak. Karena untuk dikonsumsi setiap hari itu lebih baik yang rendah lemak. Gitu. Beda kalau untuk dibuat bubuk ya. Kalau dibuat bubuk itu biasanya yang lemaknya lebih tinggi karena nanti endapannya lebih banyak. Untuk peternakan saya harapannya nanti udah ada kambing-kambing jenis perah yang genetiknya sudah bagus. Kayak Anglo-Nubian, Tagenberg itu ada, yang Sanen, Sable itu semuanya ada di farm saya. Dan jumlah kapasitas susunya per hari itu juga lebih banyak. Targetnya sih saya 100 liter per hari itu targetnya. Peternak milenial, peternak muda, saran saya yaitu action dulu. Kita
terjun, kita lihat lapangannya kayak gimana. Kambing perah itu menguntungkan, pasti menguntungkan, karena susu. Yang pertama susu itu tiap hari, yang kedua dari anakannya, breeding itu juga menguntungkan. Terus jangan gengsi, masih muda kok, ternaknya ternak kambing itu jangan gengsi, karena banyak orang-orang sukses yang dari kambing, cuman nggak kelihatan gitu. Di next video saya akan menjelaskan komposisi dari pakan untuk kambing perah yang sedang laktasi atau sedang diperah. Demikian tayangan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TS Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari.